Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah di pagi hari ini. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di YouTube ataupun di Facebook Pastor Verona Official. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesetiaan, bahkan buat kerelaan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh senantiasa selalu setia beribadah bersama-sama dengan Gereja Jesus Christ Church. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang ada di seluruh tanah air Indonesia, yang ada di negara-negara lain seperti Malaysia, Brunei, Timor Leste, Singapura, Amerika, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Kanada, Irlandia, dan di negara-negara belahan dunia lainnya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa dalam ibadah siaran langsung Gereja Jesus Christ Church. Kita percaya pagi hari ini akan menjadi pagi sukacita, pagi berkat, pagi mujizat, pagi di mana nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan lewat seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk berdoa sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, Bapa dan Roh Kudus, terima kasih buat atas kasih karunia-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biar pagi hari ini menjadi pagi berkat, pagi mujizat, pagi sukacita, pagi di mana hidup kami menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami terima mujizat, kami diberkati, dan kami menerima hal-hal dahsyat di dalam-Mu Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Berkati siapapun kami yang bergabung, anak-anak, orang tua, dewasa, pemuda, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dan siapapun kami akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sertai juga kuasa mujizat-Mu lewat doa-doa di pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dari Kendari, saudari-saudariku yang dari Manado, saudari-saudariku yang dari Sabah, Sarawak, Miri, Timor Leste, yang dari Hong Kong, puji Tuhan, yang dari Kalimantan, Palangkaraya, yang dari Jawa, dari Jogja, dari Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan dari tempat-tempat manapun boleh kita saling menyapa satu dengan yang lain di pagi hari ini. Baik sahabat-sahabat yang ada di Facebook ataupun yang di YouTube channel. Mari kita sapa semuanya satu dengan yang lain. Shalom, puji Tuhan, saya dari Malaysia dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya kita semakin satu di dalam Kristus lewat ibadah Minggu Anugerah ini. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari saya ingin berdoa di pagi hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan. Seperti biasa kita berdoa, bukan seperti biasa. Saya rindu, saya tergerak untuk berdoa bagi jemaat Tuhan di pagi hari ini tentang kelemahan tubuh, sakit penyakit, sehingga di setiap minggunya kita benar-benar menerima kuasa pemulihan, mujizat, pertolongan, serta anugerah yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin berdoa ya, pagi hari ini atau di ibadah hari ini, ingin berdoa buat setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam negeri, di dalam Indonesia, ataupun di luar Indonesia. Saya ingin berdoa buat lutut. Saya merasa tergerak berdoa buat lutut kanan dan kiri. Ada beberapa jemaat Tuhan yang lututnya bermasalah. Izinkan saya, Pastor Verona, mendoakan lutut Bapak Ibu Saudara, sehingga lutut Bapak Ibu Saudara bisa dijamah, disembuhkan, dipulihkan, dan terbebas dari sakit penyakit dan kelemahan tubuh lainnya. Mari letakkan tangan kanan di bagian lutut kanan, dan letakkan tangan kiri di bagian lutut kiri. Dan lewat penumpangan tangan kanan dan kiri kita, bukan hanya lutut kita disembuhkan, tapi seluruh kaki kita akan disembuhkan. Dari mulai pinggul sampai telapak kaki, Roh Kudus akan menjamah, memulihkan hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita berdoa di pagi hari ini, baik yang di YouTube ataupun yang di Facebook. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini aku berdoa
buat setiap lutut-lutut kami, baik anak-anak kecil, anak muda, orang tua, dewasa, pemuda, pria ataupun wanita, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap lutut kami yang bermasalah, baik lutut kanan ataupun lutut kiri, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak segala kelemahan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus. Lutut kami sembuh, lutut kami pulih, lutut kami dijamah. Bahkan bukan hanya lutut kami Tuhan, tetapi kedua pinggul kami, paha kami, telapak kaki kami, bahkan kaki kami, betis kami, semuanya, syaraf, urat, tulang, daging, darah yang baru. Tuhan jamah kami, Tuhan pulihkan kami. Pagi hari ini kami dijamah, disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Pagi hari ini lutut kami disembuhkan, baik yang di YouTube ataupun di Facebook. Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan, terima mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara, ketika saya berdoa buat lutut Bapak, Ibu, Saudara, ada di antara saudara yang giginya sedang sakit, gusinya sedang bermasalah, sakit gigi dan sakit gusi. Boleh letakkan tangan kanan Bapak, Ibu, Saudara di bagian gigi yang sakit, di gusi yang sakit, dan izinkan saya berdoa pagi hari ini buat kesembuhan gigi dan gusi Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini. Siapapun mereka yang mengalami sakit gigi, sakit gusi, gusi berdarah, gigi luka, gigi bengkak, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Cabut sampai akar-akar segala sakit penyakit ini ya Tuhan. Tubuh kami baik Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Penyakit gigi yang menghalangi kami untuk beraktivitas, Tuhan jamah hari ini. Tuhan pulihkan hari ini. Tuhan merdekakan hari ini. Gigi kami sembuh, gusi kami sembuh, gigi berdarah, gusi berdarah sembuh. Bahkan bau mulut sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat. Terima mujizat sekarang juga. Pagi hari ini, alirkan kuasa kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Dan sekarang saya ingin berdoa Bapak, Ibu, Saudara, untuk Bapak, Ibu, Saudara yang sedang mengalami alergi, gatal-gatal. Saudara badannya mengalami gatal-gatal dari kaki sampai kepala. Seluruhnya saudara mengalami alergi. Saudara mengalami gatal-gatal. Sehingga saudara terus menggaruk-garuk saja. Saudara merasa sakit, digaruk terus, mungkin luka atau apa alerginya. Izinkan saya berdoa pagi hari ini buat alergi dan gatal-gatal Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini aku berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Aku berdoa mulai dari ujung rambut sampai telapak kakinya, tubuh jiwa raga rohnya yang mengalami penyakit gatal-gatal, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Alergi Tuhan pulihkan. Alergi obat, alergi apapun, makanan, seafood, dan lain sebagainya, debu, abu, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, kuasa-Mu sempurna, menjamah, menyembuhkan kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pemulihan, terima kesembuhan, alergimu disembuhkan, dipulihkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, 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 sembuh sempurna. Alergi disembuhkan, alergi dipulihkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini saya akan terus berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan Bapak, Ibu, Saudara. Apabila Bapak, Ibu, Saudara yang sudah bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah pada pagi hari ini, sudilah Bapak, Ibu, Saudara membagikan siaran langsung ini di Facebook Bapak, Ibu, Saudara, di beranda-beranda Facebook Bapak, Ibu, Saudara, di grup-grup Facebook Bapak, Ibu, Saudara, di WhatsApp dan juga Telegram Bapak, Ibu, Saudara, sehingga Bapak, Ibu, Saudara menjadi kepanjangan tangan Tuhan
untuk memberkati banyak jemaat Tuhan. Mereka disembuhkan, dipulihkan, dan menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya sangat bersyukur, berterima kasih. Banyak mujizat terjadi minggu-minggu ini. Banyak kuasa Tuhan dinyatakan minggu-minggu ini. Dan saudara pagi hari ini juga, ketika membagikan siaran langsung ini, di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, bahkan dimanapun saudara bagikan siaran langsung di pagi hari ini, saudara juga akan menerima kuasa kesembuhan, mujizat, serta pertolongan Tuhan. Dan orang lain juga diselamatkan lewat tangan Bapak Ibu Saudara dengan cara membagikan siaran langsung ini. Dan saya ingin berdoa pagi hari ini buat setiap saudara yang mengalami lambung GERD. Lambungnya bermasalah, sedang mengalami GERD, sedang mengalami MAH, pencernaannya kurang baik. Izinkan saya berdoa pagi hari ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari letakkan tangan kanan di bagian lambung Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Saya ingin berdoa buat lambung GERD. Saya mau berdoa ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa pagi hari ini buat jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit lambung. Lambung GERD, lambung luka, sakit MAH, sakit pencernaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah sekarang juga lambung kami. Lambung kami yang bermasalah Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami disembuhkan oleh Tuhan. Pencernaan kami disembuhkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah sembuhkan. Jamah sembuhkan. Jamah pulihkan ya Tuhan. Aku berdoa lambung kami dijamah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Lambung kami sembuh sempurna. Lambung kami sembuh sempurna. Kami dipulihkan. Kami terima mujizat. Kami terima lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sakit lambung disembuhkan. Sakit lambung disembuhkan. Sakit lambung disembuhkan. Sakit lambung disembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, saya juga ingin berdoa pagi hari ini untuk keluarga dan rumah tangga, ekonomi dan keuangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami percaya sesuai dengan visi Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun peningkatan dan kelimpahan. Tuhan nyatakan dalam ekonomi kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, bisnis dagang usaha kami, keuangan kami Tuhan pulihkan. Keuangan kami Tuhan berkati. Keuangan kami Tuhan limpahi. Dengan anugerah-Mu, dengan kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Hutang piutang kami Tuhan lunaskan. Bahkan kami yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami beribadah ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dagangan kami, usaha kami, jualan kami, bisnis kami, pelayanan kami, seluruh aspek kehidupan kami ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkenan atas apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Berkati keuangan kami, berkati ekonomi kami, berkati dagangan kami, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati karir kami ya Tuhan, sehingga hidup kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan memberkati banyak orang. Lewat berkat, lewat kepercayaan yang Tuhan berikan, kami mempermuliakan nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Sekarang saya ingin berdoa buat anak-anak Bapak Ibu Saudara. Apabila pagi hari ini ada di antara anak-anak Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh, mengalami hal-hal lainnya, izinkan saya berdoa buat anak-anak Bapak Ibu Saudara ya. Pagi hari ini biarlah Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Bapak Ibu Saudara mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Mari pegang anak-anak Bapak Ibu Saudara, tumpangkan tangan Bapak Ibu Saudara buat anak-anak Bapak Ibu Saudara, dan izinkan pagi hari ini saya berdoa buat anak-anak Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak kami, baik yang di Facebook ataupun yang di YouTube. Pagi hari ini dalam ibadah siaran langsung ini, kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. BAB sembuh, batuk-batuk sembuh, pilek sembuh, demam sembuh, bahkan
yang tidak bisa makan sembuh, Tuhan pulihkan. Bahkan kami berdoa anak-anak yang memiliki bocor jantung, tidak bisa jalan, tidak bisa bicara, penyakit-penyakit yang tak lazim. Biarlah mujizat yang tak lazim terjadi pagi hari ini bagi setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, anak-anak kecil dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Roh Kudus Engkau menjamah. Bapa di surga Engkau memulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Anak-anak diberkati, disembuhkan, dan dipulihkan. Amin, amin. Sekarang saya ingin berdoa buat telinga. Ada telinga yang bermasalah, terutama telinga kiri. Kanan pun juga akan saya doakan, tapi ya, saudara punya masalah di telinga kiri. Gatal-gatal telinganya, berdenging-denging, berdengung-dengung. Dan suka mendengar suara-suara yang bukan suara dari Tuhan. Pegang tangan telinga kiri dengan telinga kanan dengan tangan kanan, telinga kiri dengan tangan kiri. Kita berdoa pagi hari ini. Di pagi hari ini ya Tuhan, aku berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Gatal-gatal di telinga Tuhan sembuhkan. Suara yang berdengung dan berdenging Tuhan pulihkan. Suara-suara iblis, suara-suara setan cabut ya Tuhan. Tutup telinga kami. Telinga kami hanya mendengar suara Roh Kudus, suara Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima mujizat, terima kesembuhan, telinga sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan sering mendengar suara setan, hilang dari telingamu. Dalam nama Yesus, darah Yesus melindungi, menguduskan, dan menyembuhkan, menyempurnakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya ingin menyapa kembali, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona. Selamat beribadah pagi hari ini. Saya akan terus berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini. Ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung, baik di Facebook ataupun di YouTube. Mari bagikan, share di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara, di grup-grup Facebook Bapak Ibu Saudara, di grup-grup WhatsApp dan di Telegram. Tolong bagikan, copy paste linknya dan bagikan agar banyak jiwa diberkati oleh Tuhan. Ribuan jiwa mengalami mujizat Tuhan, pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih buat ribuan jemaat yang sudah bergabung di pagi hari ini. Mari kita terus berdoa. Saya ingin berdoa buat keluarga dan rumah tangga. Dan bagi para wanita yang sudah bersuami, sudah menikah, rindu ingin memiliki keturunan, kita berdoa di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat keluarga-keluarga dan rumah tangga. Pulihkan keluarga-keluarga dan rumah tangga kami Tuhan. Jama suami, jama istri, hubungan yang tidak baik antara mertua dan menantu Tuhan pulihkan, ipar dengan ipar Tuhan pulihkan, orang tua dengan anak Tuhan pulihkan, suami dan istri Tuhan pulihkan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya, kuasa Tuhan dinyatakan secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga semua istri-istri yang sudah bersuami, yang ingin punya anak, yang sudah menikah secara resmi. Letakkan tangan kananmu di kandunganmu dan tempelkan tanganmu di tanganku di layar kaca seperti ini. Ada urapan kuasa mujizat kehamilan untuk kandunganmu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Mereka yang tidak bisa hamil, yang sudah menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, mulai terbuka ya Tuhan. Yang mandul Tuhan pulihkan. Yang sperma kering Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, mulai hari ini ada kuasa Tuhan pagi hari ini menjamah yang di Facebook ataupun yang di YouTube. Terima kehamilan dari Tuhan. Buah kandunganmu diberkati oleh Tuhan. Dan terima, terbukalah kandunganmu. Dan hamil dan melahirkanlah di sepanjang tahun ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh kemandulan aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Terima, 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 terima. Terbuka kandungan, terbuka kandungan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima, 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 dan terima dalam nama Yesus. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Saya sudah berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sudah mengucapkan berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara tinggal mengimani, di tangan kanan kiri saya ada urapan Tuhan. Terima kasih buat ribuan jemaat yang setia menyaksikan, bahkan beribadah, bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah di pagi hari ini. Di minggu yang berbahagia ini, di bulan Maret, di tahun peningkatan dan tahun kelimpahan ini. Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi di pagi hari ini, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami ingin dengar firman-Mu. Berkati kami baik yang ada di YouTube ataupun di Facebook, sehingga kami benar-benar diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Bapa, berbicaralah Roh Kudus, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami mendapatkan jawaban dari setiap pergumulan kami lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya Pastor Verona, Gembala Jemaat Gereja Jesus Christ Church, mewakili seluruh GC Pastor dan pelayan Tuhan dan serta staf gereja, ingin memberikan informasi update perkembangan sejauh mana persiapan gereja Jesus Christ Church untuk mengadakan ibadah tatap muka pada tanggal 15, 16, dan 17 April. Rally KKR Paskah. Jadi setiap persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja kami di nomor rekening yang sudah ada di bawah sini, Bapak Ibu Saudara, ataupun brosur rekening yang Saudara sering lihat di fanpage Facebook Pastor Verona dan juga Jesus Christ Church, dan juga di nomor sekretariat Jesus Christ Church. Semuanya ini kami gunakan untuk pembangunan dan persiapan ibadah tatap muka. Sehingga saudara dan saya bisa bertemu, didoakan secara langsung oleh saya, dan juga rekan-rekan hamba Tuhan lainnya, para pendeta, para pastor dari Gereja Jesus Christ Church, untuk kesembuhan dan mujizat Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari setiap persembahan dan perpuluhan atau taburan apapun, saudara yang ingin menabur untuk pembangunan Gereja Jesus Christ Church, tergerak hatinya, ini video laporan pertanggungjawaban dan perkembangan dari setiap persembahan dan perpuluhan dan taburan Bapak Ibu Saudara lainnya kepada gereja yang kita kasih bersama ini, Gereja Jesus Christ Church. Berikut video perkembangan sejauh mana gereja kita sudah mempersiapkan untuk ibadah tatap muka. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Yesus, kau ajaib. Yesus, kau mulia. Kau sembuhkan sakitku dan hidupku. Yesus, kau ajaib. Yesus, kau berkuasa. Keajaiban
Yesus, kau ajaib. Yesus, kau mulia. Kau sembuhkan sakitku dan hidupku. Yesus, kau ajaib. Demikianlah perkembangan video yang bisa kami sampaikan kepada jemaat Tuhan sekalian di pagi hari ini. Dan tidak lama lagi Bapak Ibu Saudara, bulan depan di ibadah Paskah, ibadah Passover, ibadah kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kita akan melakukan ibadah tatap muka bersama. Untuk informasinya saudara bisa mendapatkan di running text di bawah ini Bapak Ibu Saudara. Saudara akan menerima tempatnya di mana, jamnya kapan, tanggal berapa, hari apa. Saudara dapat menemukan di running text di bawah ini Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama akui pengakuan iman ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita di setiap harinya. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi oleh berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Haleluya. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal ke-22 ayatnya yang ke-14. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang Yehovah Jireh atau Yahweh Jireh, atau biasa yang kita kenal adalah Tuhan menyediakan. Sama-sama katakan dengan saya pagi hari ini, Tuhan saya menyediakan segala yang kita perlukan. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat Kejadian pasal 22 ayat 14 dikatakan demikian. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maka kita perlu mengetahui bahwa hidup kita adalah prioritas utamanya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya, keluarga saya adalah prioritas utama Tuhan. Saudara dan saya adalah prioritas utamanya Tuhan. Artinya kita adalah VVIP-nya Tuhan. Very, very important person. Sama-sama katakan dengan saya adalah prioritas utamanya Tuhan. Amin. Kita adalah very, very important person. Kita prioritas utamanya Tuhan bukan karena kita hebat, bukan karena prestasi kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kelemahan kita, bukan karena pelanggaran kita, bukan karena kemasyhuran nama kita. Kita dijadikan Tuhan prioritas utamanya semata-mata hanya karena kasih dan anugerahnya dalam hidup saudara dan hidup saya. So that's why Bapak Ibu Saudara, hidup saudara dan saya pasti ditolong oleh Tuhan. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun tantangannya, apapun keadaannya, percayalah saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita anak-anaknya. Sama-sama katakan dengan saya,
Tuhan pasti menolong hidupku. Tuhan pasti menolong rumah tanggaku. Tuhan pasti menolong keluargaku. Tuhan pasti menolong bisnisku. Tuhan pasti menolong usahaku. Tuhan pasti menolong pelayananku. Tuhan pasti menolong kesehatanku. Dan Tuhan pasti menolong seluruh aspek kehidupanku. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Karena kita very very important person. VVIP. Tuhan pasti akan menolong hidup saudara dan saya. Dan bukan hanya Tuhan akan menolong hidup kita ketika kita sedang susah, ketika kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, ketika kita sedang menghadapi masalah dalam keuangan, pekerjaan, bisnis, dan lainnya. Percayalah, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya jangan lemas-lemas pagi hari ini, baik yang di YouTube ataupun di Facebook, ada ribuan jemaat Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Pekerjaan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Rezeki kita, keuangan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil, biaya sekolah anak-anak kita yang sudah besar pun pasti diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kita pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mati. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara dan saya menjadi very very important personnya Tuhan. Kita menjadi prioritas utamanya Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Kasih Tuhan diberikan kepada kita. Pengampunan Tuhan disediakan bagi hidup kita. Bahkan segala yang menjadi miliknya Tuhan diberikan bagi kehidupan saudara dan saya. Karena kasihnya, karena kebaikannya, karena kemurahannya, karena anugerahnya. Karena kita adalah anak-anak kesayangannya, biji matanya yang dicintai oleh Bapa di surga. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, taruh tangan kanan di dada seperti ini pagi hari ini. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disayang Tuhan. Hidup saya dibela Tuhan. Hidup saya dicintai Tuhan. Hidup saya dikasihi oleh Tuhan. Setiap hari hidup saudara dan saya, keluarga saudara dan saya, suami saudara dan saya, istri saudara dan saya, anak-anak saudara dan saya, keluarga besar saudara dan saya disayangi Tuhan, dicintai Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan dikasihi oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena kita menjadi prioritas utamanya Tuhan, hidup kita pasti ditolong, hidup kita pasti diberkati, dan kelemahan kita, sakit penyakit kita pasti disembuhkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan sama-sama dengan saya pasti disembuhkan Tuhan, saya pasti dipulihkan Tuhan, saya pasti dimerdekakan oleh Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang pagi hari ini menyaksikan siaran langsung ini berkata, Pastor, saya sudah sakit jantung sudah bertahun-tahun. Saya punya masalah kista sudah berbulan-bulan. Saya sedang terpapar virus COVID-19. Saya sedang mengalami masalah ini dan itu. Saya sedang mengalami kelemahan tubuh. Mata saya tidak bisa melihat dengan jelas. Telinga saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Percayalah di dalam nama Yesus dan demi nama Yesus, demi firman-Nya yang hidup yang tidak akan pernah gugur, Dia akan menyembuhkan sakit kita. Dia berfirman, oleh belurku, kamu yang sakit menjadi sembuh dan sehat sempurna. Yang setuju katakan saya sembuh dan sehat sempurna. Apapun kelemahan tubuh Bapak Ibu Saudara, apapun sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, berapapun lamanya penyakit yang saudara derita, percayalah kepada nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang ketika kita memanggil dan berseru Yesus, Yesus, Yesus dan Yesus, maka mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, kemerdekaan terjadi. Hidup saudara dan saya diubahkan, dipulihkan, dimerdekakan, disembuhkan, sehingga kita tidak menanggung sakit penyakit lagi. Yang setuju katakan amin di pagi hari ini.
Jemaat Tuhan, Tuhan ingin bicara sama saudara lewat hatiku dan mulutku. Betapa Tuhan menyayangi saudara. Betapa Yesus mencintai saudara. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mengerti masalah apa yang sedang kita gumuli. Tuhan tahu seberapa lemahnya hidup kita. Seberapa tidak kuatnya kita menjalani kehidupan ini. Tetapi sadarilah, Tuhan bicara lewat mulutku bahwa kita adalah very important personnya Tuhan Yesus. Kita adalah prioritas utamanya Tuhan. Saudara dan saya dikasihi. Saudara dan saya diampuni. Apapun nama jenis pelanggarannya, apapun jenis nama dosanya, darah Yesus jauh berkuasa atas dosa-dosa kita dan pelanggaran kita. Kasih Yesus jauh lebih besar dari setiap pelanggaran yang sudah kita perbuat. Bukan berarti kita hidup semau-maunya. Kita hidup di dalam dosa lagi, hidup dalam pelanggaran lagi, hidup dalam kesia-siaan lagi. No, saudara. Kita sudah menyadari Tuhan baik, menjadikan hidupku prioritas utamanya, menjadikan hidupku kesayangannya, biji matanya, orang yang diberkati dan dikasihinya. Aku tidak mau hidup sama seperti hari-hari kemarin. Saudara, percayalah, tubuh kita, jiwa kita, roh kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Darah Yesus telah menyucikan kita, menguduskan kita, memulihkan kita. Yang setuju katakan amin. Karena kita prioritas utamanya Tuhan. Kita bukan hanya ditolong, kita bukan hanya diberkati, kita bukan hanya disembuhkan, tetapi kita juga pasti disertai olehnya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti disertai Tuhan. Amin. Dagangan saya pasti disertai Tuhan. Pekerjaan saya pasti disertai Tuhan. Bisnis saya pasti disertai oleh Tuhan. Rumah tangga saya pasti disertai oleh Tuhan. Saya ngerti betul dalam keadaan situasi seperti ini, ekonomi lagi sulit, pandemi sedang terjadi di mana-mana, tetapi percayalah firman-Nya. Dia adalah Tuhan Immanuel. Satu kali bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, saudara. Dia berjalan dari satu desa ke desa, melewati kota-kota dan desa-desa lainnya, saudara. Negara satu ke negara lainnya, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika siang hari mereka disertai dan dituntun oleh Tuhan dengan tiang awan. Ketika malam hari dia disertai oleh Tuhan juga dengan tiang api. Ketika umat Israel kelaparan, Tuhan memberikan roti mana selama 40 tahun kurang lebih, dan juga daging burung puyuh. Saudara, saya membaca dalam Bible tidak ada satupun yang mengalami sakit kolesterol, asam urat, darah tinggi. Tetapi semuanya dalam keadaan sehat. Dan yang lebih aneh dan ajaibnya, selama mereka menjalani perjalanan journey, walk with Yahweh, berjalan bersama dengan Yahweh, Tuhan Israel, saudara. Tidak ada satupun Bible mencatat yang kasutnya hancur. Semua kasutnya tetap dalam keadaan baik dan terbaik, saudara. Ketika mereka sedang sampai di Refidim, mereka mengalami kehausan. Mereka ingin minum, tapi airnya tidak bisa diminum. Tuhan berfirman lewat mulut Musa, maka air itu pun keluar. Dan mereka bisa minum. Kalau umat Israel disertai oleh Tuhan, saudara dan saya pun juga disertai oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya pasti disertai Tuhan. Bisnis saya disertai Tuhan. Ekonomi saya disertai Tuhan. Keuangan saya disertai oleh Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. You never walk alone. We never walk alone. Kita nggak akan pernah berjalan sendiri. Karena ada Yesus, ada Tuhan, ada Yahweh, ada Jehovah, ada Elohim yang selalu berjalan di depan kita, menyertai kita, memberikan kemenangan, memberikan pertolongan, memberikan mujizat, dan memberikan segala yang saudara dan saya perlukan. Yang setuju katakan amin. Dan bukan hanya saudara dan saya disertai, karena kita very importantnya Tuhan, kita pasti disediakan mujizat. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disediakan mujizat.
Amin. Dalam Yesus, dalam Tuhan selalu ada mujizat setiap hari. Kita bisa bernafas, itu mujizat. Kita bisa melihat istri dan anak masih sehat, itu mujizat. Kita masih bisa makan, itu mujizat. Kita masih bisa hidup sehat, itu mujizat. Sampai hari ini kita masih bisa hidup, itu juga mujizat Tuhan. Jadi Tuhan menyediakan mujizat setiap hari bagi kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sebagai orang percaya, maka kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Sama-sama katakan dengan saya nggak perlu takut. Jangan lemas-lemas, ada ribuan orang yang menyaksikan siaran langsung ini. Saya nggak perlu takut lagi. Saya nggak perlu khawatir lagi. Amin, saudara. Sekali lagi, dalam menjalani hidup ini, saya nggak perlu takut lagi. Saya nggak perlu khawatir lagi. Karena segala yang kita perlukan dan kita butuhkan pasti disediakan oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Segala yang saya perlukan, segala yang saya butuhkan, pasti disediakan oleh Tuhan. Segala yang keluarga kami butuhkan, apapun yang keluarga kita perlukan, pasti disediakan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan di pagi hari ini. Apakah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita setiap hari? Apa sih yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya? Apa yang Yahweh sediakan? Apa yang Jehovah sediakan? Apa yang Yesus sediakan bagi hidup saudara dan saya? Keluarga saudara dan saya, pekerjaan saudara dan saya, pelayanan saudara dan saya, dan seluruh aspek kehidupan kita. Setiap hari Tuhan sediakan apa? Yang pertama, Tuhan menyediakan keselamatan bagi hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disediakan keselamatan. Amin. Hidup kita yang tidak berarti, Tuhan akan buat menjadi berarti. Hidup kita yang hancur, Tuhan ubahkan menjadi pulih kembali. Hidup kita yang tidak berguna, dibuat Tuhan menjadi berarti. Kita yang ada di dalam gelap, Tuhan ubahkan menjadi berada di dalam terang. Yang tadinya tidak memiliki pengharapan masa depan, Tuhan ubah menjadi masa depan yang cerah, yang gilang gemilang. Amin. Dia menyediakan keselamatan bagi saudara dan saya. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan itu sudah menjadi bagian milik saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya sudah selamat. Amin. Kita selamat bukan karena amal ibadah. Kita selamat bukan karena kita pandai firman Tuhan. Kita selamat bukan karena kita melayani Tuhan. Kita selamat bukan karena kita hidup saleh dan benar. Memang semua ini diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Tuhan sudah mati bagi saudara dan saya, menebus hidup saudara dan saya, mengampuni hidup saudara dan saya. Dan bukan hanya, kalau kita bicara keselamatan, bukan hanya bicara dari neraka dipindahkan ke sorga. Ya, dari binasa kepada kehidupan yang kekal. Tetapi juga, bicara keselamatan berarti bicara tentang seluruh kegiatan kehidupan kita. Secara komprehensif, secara menyeluruh. Rumah tangga kita yang di ujung perceraian akan diselamatkan oleh Tuhan. Suami kita yang sedang selingkuh akan diselamatkan oleh Tuhan. Istri kita yang sedang selingkuh juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Anak-anak kita yang pacaran sama orang tidak seiman, anak-anak kita yang sedang jatuh dalam narkoba, dalam seks bebas, dalam perzinahan juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini terikat dengan roh LGBT, terikat suka sesama jenis, kita juga akan diselamatkan. Bisnis dagang usaha yang sedang, Pastor, bisnis saya lagi sepi, jualan saya lagi sepi, pasti akan diselamatkan. Pagi hari ini Tuhan bicara lewat mulutku. Tuhan pasti akan selamatkan karirmu. Tuhan pasti akan selamatkan usahamu. Tuhan pasti akan selamatkan bisnismu. Tuhan pasti akan menyelamatkan kehidupan kita. Karena Tuhan adalah pahlawan bagi kehidupan saudara dan saya. Tuhan bukan hanya pahlawan, tetapi Tuhan Yesus juga adalah pembela bagi kehidupan saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan kita hidup di dalam kubangan masalah, kubangan pergumulan, tekanan kehidupan. Dia hadir untuk menyelamatkan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang kedua,
Apa yang Tuhan sediakan bagi hidup saudara dan saya? Selain Dia menyediakan keselamatan bagi hidup kita, yang kedua, Tuhan menyediakan kuasa kesembuhan dan mujizat bagi hidup kita. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, sedang terpapar virus, sedang mengalami kanker, miom, tiroid, apapun, percayalah, Dia menyediakan kesembuhan dan mujizat. Saudara yang hari ini sedang berada di jalan-jalan buntu, pintu-pintu tertutup, nggak ada jalan keluar, kayaknya ada masalah satu, datang lagi masalah yang dua, datang lagi masalah ketiga, datang lagi masalah keempat, dan seterusnya. Percayalah, Yesus, Tuhan menyediakan kesembuhan dan mujizat. Setiap saudara yang sakit tetap percaya, indah pada waktunya Tuhan, aku pasti disembuhkan, aku pasti bisa berjalan, mataku pasti bisa melihat, telingaku pasti bisa mendengar, kandunganku pasti bisa hamil dalam nama Yesus. Amin. Herniaku pasti disembuhkan, prostatku pasti disembuhkan, gatal-gatalku pasti disembuhkan, bayi-bayiku pasti disembuhkan, anakku jantung bocor pasti disembuhkan. Dan mujizat sampai hari ini masih ada bagi hidup saudara dan saya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya mujizat tidak pernah berubah. Yesus kita, Yesus saudara dan Yesus saya adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang menggenapi firman yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia menyediakan kesembuhan, Dia menyediakan mujizat. Maka itu yang akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Tuhan mengasihi kita. Dia menyediakan kesembuhan, Dia menyediakan mujizat bagi hidup saudara dan saya. Yang ketiga, selain Dia menyediakan keselamatan, selain Dia menyediakan kesembuhan dan mujizat, Tuhan juga menyediakan segala yang kita perlukan. Ada nyanyian yang berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Yesusku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yesusku kan memenuhi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Apapun yang saudara perlukan, saudara butuhkan, bayar listrik, bayar kos-kosan, bayar kontrakan, uang cicilan, biaya hidup hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun, tagihan gedung, uang pegawai, uang apapun yang saudara perlukan, Tuhan pasti cukupkan. Filipi 4 ayat 19 berkata dengan jelas, Elohimku akan mencukupi segala apapun yang kita perlukan dan kita butuhkan. Amin, saudara. Amin. Tuhanku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang, Pastor, besok saya harus bayar kontrakan. Pastor, Pak Gembala, besok saya harus bayar cicilan, uang anak sekolah. Besok saya harus bayar mobil, besok saya harus benar. Betul, manusia pasti memiliki sedikit rasa takut. Tapi Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa kita tidak diinginkan Tuhan untuk hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran? Karena kita memiliki Tuhan yang hidup dan Tuhan yang besar. Yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dia pasti tolong kita. Dia pasti sertai kita. Dia pasti bayar tagihan-tagihan kita. Cicilan-cicilan kita pasti akan Dia bayar. Kalau kita diizinkan Tuhan boleh ambil motor, ambil mobil, bekerja, bisa ngontrak rumah, ngontrak kos-kosan. Berarti Tuhan juga akan membiayai seluruh kebutuhan hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menyediakan segala yang aku perlukan. Amin. Yang keempat, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan menyediakan keselamatan bagi hidup kita. Tuhan menyediakan kuasa kesembuhan dan mujizat bagi hidup kita. Tuhan juga menyediakan segala yang kita perlukan. Dan yang keempat, Tuhan menyediakan damai sejahtera bagi hidup kita. Saudara, Yesus berkata kepada setiap kita, mari kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Rest on grace. Rest on His grace. Rest on Him. Rest on Christ. Kita diminta Tuhan beristirahat di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus ada damai sejahtera, ada sukacita, ada damai yang dunia tidak bisa
berikan. Kalau hari-hari ini saudara sedang tertekan, hari-hari ini saudara sedang stres, saudara tidak bisa tidur, tergantungan obat tidur, obat-obat penenang dan lain sebagainya. Saudara sedang depresi, obatnya cuma satu. Saudara datang kepada Tuhan. Dia sediakan damai sejahtera. Datang kepada Yesus. Betul semua kepercayaan punya Tuhan. Tetapi Tuhan kita bernama Tuhan Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach. Tuhan Mesias yang menyelamatkan hidup kita. Dan yang terakhir, apa yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita? Tuhan menyediakan anugerah bagi hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, anugerah Tuhan. Belum semua, ada banyak ribuan orang yang menyaksikan siaran langsung ini. Anugerah Tuhan dicurahkan setiap hari bagi hidupku, bagi keluargaku, bagi bisnisku, bagi pelayananku, bagi keluargaku, bagi usaha dan daganganku, bagi pelayananku, dan seluruh aspek kehidupanku. Setiap hari kita dikurung dengan anugerah Tuhan. Sehingga saya dapat mengerti apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Aku pergi ke barat, Engkau ada di barat. Aku pergi ke langit, Engkau pun ada di sana. Aku masuk ke dalam dunia orang mati, Engkau pun ada di sana. Setiap hari kita terkurung dan dikurung oleh anugerah Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan menyediakan pengampunan dan pemulihan. Amin, saudara. Ketika kita lemah, Tuhan menyediakan pertolongan, kekuatan, kesembuhan, dan mujizat bagi hidup kita. Ketika kita sedang ada di jalan-jalan buntu, jalan-jalan tertutup, Yesus berkata, akulah jalan dan pintu bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Betapa bersyukurnya kita hidup memiliki Tuhan seperti Yesus. Dia menyediakan segala apapun yang kita perlukan. Abraham bingung, saudaraku terkasih. Ishak bingung, saudara. Bukan Abraham, maaf saya koreksi. Ishak bingung. Dia tanya sama bapaknya, Bapak, ini kayu mesbah sudah ada. Di manakah dombanya untuk pengorbanan kepada Tuhan? Abraham dengan percaya, dengan anugerah Tuhan dia berkata, Yahweh yang akan menyediakan. Jehovah yang akan menyediakan. Tahu saudara, Abraham tidak membantai Ishak. Tidak memotong Ishak sebagai korban. Tetapi Tuhan, Yahweh Israel, Jehovah Israel, menyediakan domba untuk menggantikan pengorbanan Ishak. Saudara, apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, Tuhan Yesus, Yahweh, Jehovah, Elohim akan menyediakan segala yang kita perlukan. Percayalah, ketika dia menyediakan apapun yang kita perlukan, dia tidak akan pernah memiutangi kita, membangkit-bangkit kita, dan menghitung-hitung jasanya. Untuk kita pada akhirnya diminta untuk membalas jasa-jasanya. Melainkan, dia mengasihi kita tanpa syarat dan tanpa beban. Amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, terima kasih sudah setia mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini dan juga beribadah di pagi hari ini bersama dengan Gereja Jesus Christ Church. Nanti malam, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Jangan Takut. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Saya sendiri akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan nanti malam pukul 7 malam. Ibadah Minggu Anugerah yang kedua. Dan besok malam tetap ada ibadah kabar baik. Saya sendiri akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah kabar baik. Hari Rabu, kita ada doa pemulihan dan mukjizat. Hari Jumat, kita ada doa pemulihan wanita. Dan doakan pada bulan April tanggal 15, 16, 17, kita ada ibadah tatap muka secara langsung. Ada saya, Pastor Verona, beserta dengan Pastor Levi Supit, dan rekan saya, Randy Pangalila, yang akan meramaikan acara ibadah tatap muka selama 3 hari ini. Dan sampai seterusnya, gereja kita akan buka dan beribadah tatap muka. Tentu ibadah tatap muka kita akan kita jalankan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan menyemprot seluruh ruangan dengan disinfektan. Cairan penghancur virus. Itu informasi yang bisa saya sampaikan buat jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita arahkan hati kita. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia.
Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus pengurapannya turun atas hidup kita mulai pagi hari sampai datang untuk kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan anugerahnya setiap hari. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Sampai berjumpa dalam ibadah Minggu Anugerah yang kedua nanti malam, pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Pastor Verona mewakili seluruh GC Pastor dan pelayan Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Shalom.